Kita tahu bahwa PDIP kesel karena seolah-olah Erick Thohir itu memanfaatkan fasilitas publik untuk kampanye. Jelas itu adalah kampanye, tuh. Tetapi kalau PDIP yang kritik itu juga nggak percaya, karena kita bisa analisis jangan-jangan PDIP kesel karena Erick Thohir nggak nyetor, kan begitu harinya. Mungkin merasa itu kan kabinet yang dibentuk berdasarkan kemampuan PDIP untuk memenangkan suara dengan menempatkan petugas partainya sebagai presiden, kan. Jadi tidak ada kejujuran juga kalau kita mau bilang ya PDIP bagus memberi kritik. Enggak, PDIP juga sama. Dalam banyak hal juga dia memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kepentingannya. Tuh. Jadi itu nggak boleh atau nggak ada standar etik di antara mereka yang kekurangan etik. Nah, mereka yang kekurangan etik nggak boleh saling mendahului itu. Itu namanya politik biskota tuh. Kan lain kalau betul-betul PDIP itu beroposisi. Kalau dia oposisi, oke, itu ada standar. Nah, PDIP ada dalam kekuasaan juga. Ngapain di dalam kekuasaan dia gontok-gontokan tuh. Buat kita juga senang juga karena semakin saling mereka gontok-gontokan semakin mempercepat endgame, kan begitu kan. Itu jelas itu ATM itu bukan milik Erick Thohir. Erick Thohir punyanya BUMN, bukan ATM yang dia punya. Dia menteri BUMN, bukan menteri ATM. Kecuali dia mau rubah itu jadi di Kementerian ATM, itu dia berhak ada di situ setiap pagi itu sepanjang 24 jam tiba-tiba muncul wajahnya itu. Dan semua orang merasa ini siapa sih orang ini nih. Jadi standar beginian tuh palsu. Nanti juga juru bicaranya bilang ya itu kan dalam rangka bulan akhlak, bukan bulan akhlak itu nggak perlu ada di ATM tuh. Jadi sebetulnya Erick Thohir kesalahannya udah banyak betul tuh. Diakibatkan oleh orang di sekitarnya itu penjilat semua, dan Erick Thohir pasti senang juga dijilat-jilat kan. Kan kita ingin semua orang itu punya akses untuk jadi pemimpin gitu. Saya betul-betul ingin agar supaya setiap orang itu berani untuk menyatakan saya ingin jadi presiden dengan konsekuensi segala macam hambatan itu dihilangkan. Jadi hambatan itu hanya bisa hilang kalau ada orang yang memang mengatakan kita mau ada kompetisi bebas itu. Jadi saya mulai dengan kampanye aja, saya menjadi presiden supaya diperhatikan bahwa tidak boleh ada presidential threshold dan harus ada kesempatan calon independen itu. Itu namanya otentik demokrasi itu. Jadi bukan sayanya, tetapi peralatan untuk tiba di situ yang mesti kita persoalkan. Nah, peralatan itu dikendalikan oleh KPU, peralatan itu dikendalikan oleh presiden, peralatan itu dikendalikan oleh menteri dalam negeri. Kan bayangkan misalnya dalam 2,5 tahun ke depan tidak akan ada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah ditunjuk itu dengan alasan kedaruratan. Lo darurat kok bisa 2,5 tahun? Paruh dari tahun pemilu, pemimpin kita itu di 300 lebih pemerintah kota kabupaten atau provinsi tidak dipilih oleh rakyat, nggak ada legitimasi. Itu artinya pemerintah ini adalah pemerintah yang tidak paham demokrasi kan. Nah itu yang kita mau tentang sebetulnya. Jadi tetap saya akan mencalonkan diri sebagai presiden karena saya ingin punya 2 jabatan presiden selain presiden akal sehat. PDIP ini baru ribut ketika semua orang udah bicara tentang fenomena itu tuh. Tiba-tiba kalau masuk ATM muncul wajah seorang menteri itu. Itu di dalam teori ilmu pengetahuan namanya ghost in the machine. Ada setan di dalam mesin gitu karena tiba-tiba muncul. Sesuatu yang dipopulerkan dulu oleh filsuf Ryle buat menerangkan filsafat dari René Descartes. Tapi oke, kita tahu bahwa PDIP kesel karena seolah-olah Erick Thohir itu memanfaatkan fasilitas publik untuk kampanye. Jelas itu adalah kampanye, tuh. Tetapi kalau PDIP yang kritik itu juga nggak percaya, karena kita bisa analisis jangan-jangan PDIP kesel karena Erick Thohir nggak nyetor, kan begitu harinya. Mungkin merasa itu kan kabinet yang dibentuk berdasarkan kemampuan PDIP untuk memenangkan suara dengan menempatkan petugas partainya sebagai presiden, kan. Jadi tidak ada kejujuran juga kalau kita mau bilang ya PDIP bagus memberi kritik. Enggak, PDIP juga sama. Dalam banyak hal juga dia memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kepentingannya tuh. Jadi itu nggak boleh
boleh atau nggak ada standar etik di antara mereka yang kekurangan etik. Nah, mereka yang kekurangan etik nggak boleh saling mendahului itu. Itu namanya politik biskota tuh. Kan lain kalau betul-betul PDIP itu beroposisi. Kalau dia oposisi, oke, itu ada standar. Nah, PDIP ada dalam kekuasaan juga. Ngapain di dalam kekuasaan dia gontok-gontokan tuh. Buat kita juga senang juga karena semakin saling mereka gontok-gontokan, semakin mempercepat endgame. Kan begitu kan? Semakin Jangan mereka saling jumpalitan. Juga mengkritik juga Menteri BPN ATR kan, yang katanya mundur aja gitu. Iya, itu artinya dia berebut sisa-sisa rezeki yang ada di kabinet kan. PDIP ngincar sesuatu, demikian juga partai yang lain. Pampasan perang. Itu artinya kayak berebut nyelam untuk nyari besi bekas dari kapal tenggelam atau benda-benda berharga di situ kan, kapal karam, terus harta karun di situ. Padahal lebih penting adalah harta Refli Harun, yaitu pikiran. Tapi Bung Rocky kan perlu underlining tadi soal Erick Thohir yang di ATM tadi. Ini kan menurut saya ya lagi-lagi pelanggaran etika, tapi tidak hanya etika, ini bukan lagi soal pelanggaran etika tapi memanfaatkan fasilitas publik ya. Kalau pakai teori yang paling sederhana tentang korupsi adalah kan mengambil keuntungan pribadi ya dari otoritas publiknya kan begitu. Itu jelas, itu ATM itu bukan milik Erick Thohir. Erick Thohir punyanya BUMN, bukan ATM yang dia punya. Dia menteri BUMN, bukan menteri ATM. Kecuali dia mau rubah itu jadi kementerian ATM. Itu dia berhak ada di situ setiap pagi itu sepanjang 24 jam tiba-tiba muncul wajahnya itu. Dan semua orang merasa ini siapa sih orang ini nih. Jadi standar beginian tuh palsu. Nanti juga juru bicaranya bilang ya itu kan dalam rangka bulan akhlak, bukan bulan akhlak itu nggak perlu ada di ATM tuh. Jadi sebetulnya Erick Thohir kesalahannya udah banyak betul. Diakibatkan oleh orang di sekitarnya itu penjilat semua, dan Erick Thohir pasti senang juga dijilat-jilat kan. Sebab kalau dia dengar kritik dari Refli Harun Channel, Her Subeno, FNN segala macam itu mestinya dia udah hentikan itu, tapi dia masih pasang juga di situ kan. Jadi ada orang apa nggak ada orang, seolah-olah dia ada di ATM. Orang anggap Erick Thohir udah tuh. Tapi masalahnya kalau dia mendengarkan Rocky Gerung, dia bilang ini kan karena kebencian saja katanya, sakit hati. Karena itu nggak akan didengarkan. Jadi yang didengarkan adalah suara. Kita nggak ingin dapat komentar juga dari kekuasaan. Kalau kita kasih kritik, bukan kita menginginkan kekuasaan berubah, enggak. Kita menginginkan generasi baru jangan ikuti cara dulu mereka, kan itu kan. Kita nggak peduli dia mau bertahan kekuasaan atau ambruk, itu bukan urusan kita. Tuh. Urusan kita adalah generasi baru harus dibekali dengan public ethics, itu intinya. Tuh. Jadi saya nggak ingin dapat tanggapan dari istana, baik atau buruh, saya nggak peduli aja. Tuh. Yang saya peduli adalah mahasiswa, aktivis LSM yang baru, tidak ikut-ikutan mengkonsumsi keburukan etik dari istana, itu intinya. Nah, soal etik ada sakit hati lah di situ, kita gembira-gembira aja. Tiba-tiba Rocky Gerung menyatakan siap nyapres asal presidensial threshold dinolkan. Ini pernyataan serius atau pernyataan yang sebenarnya punya tujuan lain, Bung Rocky? Ini ada ini sebetulnya pertanyaan buat ngeledek. Okay. Supaya kan kita ingin semua orang itu punya akses untuk jadi pemimpin gitu. Saya betul-betul ingin agar supaya setiap orang itu berani untuk menyatakan saya ingin jadi presiden dengan konsekuensi segala macam hambatan itu dihilangkan. Jadi hambatan itu hanya bisa hilang kalau ada orang yang memang mengatakan kita mau ada kompetisi bebas itu. Jadi saya mulai dengan kampanye aja, saya menjadi presiden supaya diperhatikan bahwa tidak boleh ada presidential threshold dan harus ada kesempatan calon independen itu. Itu namanya authentic demokrasi. Itu. Jadi bukan sayanya, tetapi peralatan untuk tiba di situ yang mesti kita persoalkan. Nah, peralatan itu dikendalikan oleh KPU, peralatan itu dikendalikan oleh Presiden, peralatan itu dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kan bayangkan misalnya dalam 2,5 tahun ke depan tidak akan ada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah ditunjuk itu dengan alasan kedaruratan. Lo darurat kok bisa 2,5 tahun? Paruh dari tahun pemilu, pemimpin kita itu di 300 lebih pemerintah kota, kabupaten atau provinsi tidak dipilih oleh rakyat, nggak ada legitimasi. Itu artinya pemerintah ini adalah pemerintah yang tidak paham demokrasi kan. Nah itu yang kita mau tentang sebetulnya. Jadi tetap saya akan mencalonkan diri sebagai presiden karena saya ingin jadi
punya 2 jabatan presiden selain presiden akal sehat. Saya juga kalau kita mencalonkan, ya. Saya juga berkomitmen untuk mencalonkan diri sebagai presiden kalau peralatan presidensial threshold itu dihilangkan jadi 0. Kalau Betul, ada dan yang semua orang menginginkan itu. Semua orang. Iya, supaya kita seolah-olah kan sekarang sibuk semua orang pasang baliho itu di mana-mana kan, dan meminta rakyat memilih. Ya memilih orang yang udah ada di baliho, yang udah dijamin oleh presidensial threshold, itu buruknya kan, atau dungunya di situ kan. Kesetaraan kesempatan nggak diberikan. Usul misalnya secara lebih tegas, kalau presiden-presiden yang sudah dipilihkan oleh surveyor itu, Anies Baswedan, macam-macam di situ, Ganjar, Puan, Prabowo bahkan, jangan antara mereka yang berdebat, mereka mesti berdebat dengan Refli Harun, atau semua mereka berdebat dengan saya gitu, debat dengan Faisal Basri, karena kita semua ingin jadi calon presiden juga kan, jadi berdebatlah di antara calon-calon presiden yang punya peluang yang sama, supaya peluangnya sama, hilangkan presidensial threshold. Kita ingin itu terjadi itu. Jangan nanti tiba-tiba ini ada debat calon presiden siapa? Puan versus Ganjar. Itu ada debat di dalam kandang sendiri, apa gunanya gitu. Prabowo versus siapa aja gitu. Erick Thohir sama juga. Mestinya debat itu di antara calon presiden yang dieluk-elukan oleh para surveyor dan yang dieluk-elukan oleh Refli Harun Channel. Mesti begitu tuh. Baru fair. Intinya adalah kita akan melihat sejauh mana kualitas calon presiden itu, ya, dari sisi akal sehatnya kan. Kan misalnya ada isu hak asasi manusia, isu tentang cara bernegara yang baik. Ngapain kita dengar debat antara Puan Maharani dengan Ganjar tentang hak asasi manusia, tentang tata negara? Kan nggak ada gunanya kan, emang nggak ada ilmunya kan. Mestinya debat dengan Refli Harun sebagai calon presiden independen, kan itu yang kita mau dengar. Jadi kita ingin, rakyat ingin ada betul-betul pertengkaran pikiran, bukan sekedar basa-basi di antara mereka yang udah nyogok lembaga survei. Ini kan semua capres yang udah nyogok lembaga survei dari awal, udah piara lembaga survei. Jadi siapa yang mau percaya itu? Nah di situ kecurangan. Nah di situ juga kita mau agar supaya etika di dalam kompetisi itu betul-betul dihasilkan dengan matang itu. Etika di dalam kompetisi itu. Jadi Bung Rocky, tiba-tiba Anda ingin mengenalkan kata-kata yang saya bagus juga. Kita harus kedepankan intelektualitas instead of ketimbang elektabilitas. Ya kan? Mungkin Anda ingin mengatakan kita kedepankan intelektualitas, kapabilitas ketimbang elektabilitas, kan begitu? Betul. Itu latar belakangnya kenapa? Kan kita tahu bahwa bangsa ini didirikan oleh founding person kita atau founding parents kita yang kaya secara intelektual, miskin secara material tetapi kaya secara intelektual. Indonesia didirikan oleh orang yang berpikir. Itu yang kita banggakan. Nah, kita mesti ulangi itu tuh. Kalau elektabilitas itu bisa disogok lewat lembaga survei, tapi kalau intelektualitas nggak bakal bisa disogok semacam ini nih. Kita jumpalitan lagi dengan argumen. Nah, itu namanya uji intelektualitas itu kan. Nah, kita ingin lihat tapi prasyaratnya tadi hilangkan presidensial threshold, ya, hindari kriminalisasi. Yes, itu. Jadi soal-soal yang standar di dalam demokrasi itu kita pulihkan ulang hal-hal yang standar. Bahwa pemimpin itu adalah orang yang paham cara membaca dunia, paham tentang isu-isu kontemporer, mengerti isu lingkungan, mengerti isu gender, segala macam itu. Nah sekarang pemimpin itu nggak ada. Karena kita cuma lihat siapa yang mau kita pilih, kita tinggal lihat di baliho mana dia paling banyak itu. Masa kita memilih wajah orang di baliho, tanpa kita tahu otaknya ada isinya apa enggak, kan susah itu, buruk bagi generasi baru. Gitu ocehannya.